Nih, gue paling nggak suka tuh sama perpisahan. Paling benci gue dari dulu. Ekspektasi gue yang nggak ini sih, cuma kayak semoga ada project gitu yang dimana gue bisa bareng sama Panda, Anjay, Ripo, Keju, TP, gue sama lu. Mungkin nggak bareng-bareng, tapi kalau bisa bareng-bareng bagus. Tapi kalau nggak bareng-bareng, ya gue pengennya sih ada project bareng sama Yuka, bareng sama Gary, Panda, sama TP juga. Sat, kenapa nggak pagi sore aja kok biar lebih ini? Nako 3 kopi nako. Apa nih? Rose tonic. Bang teh. Karamel mana karamel tadi? Karamel, Kak, sorry, karamel yang mana ya? Ini ya? Nih. Oh gitu. Hot black ya. Berarti yang Ini aku nggak tahu ini apa, tapi terus tonic. Rose tonic punya lu kan? Rose tonic punya Ae. Ini Rose tonic. Oke. Ada 1 air mineral, 1 rose tonic, 1 ice latte karamel, 2 kembang teh, 2 kopi nako, Ya. kopi nako 3, Ya. sama 1 hot black. Oh iya, belum masuk. Udah jam order lagi ya. Jadi kita sekarang lagi ada di Kopi Nako BSD. Jadi buat 46.000 yang main datang ke sini. Coba ingat-ingat, kau sekarang hidup di sesuatu yang pernah kau impikan nggak? Sekarang kalau punya fame, punya fame kayak sekarang ya, punya fame ya, bisa dibilang punya fame lah, bisa dikatakan punya fame. Sampai di follow Regen gitu kan? Iya, di follow sama Bang Rigen, kenal lama. Ice juga ya? Hah? Ice juga tadi. Iya, VC sama Bang Rigen, ngobrol sama banyak orang yang cuma bisa gue lihat dari layar kaca itu, menurut gue privilege. Enggak sih, blessing aja. Sesuatu yang kau inginkan sebelumnya apa sih? Pengen banget sih enggak, cuma natural aja gitu. Kayak karena gue merjuangin hal yang lain, jadi kayak kebetulan masih lewat mereka gitu. Kebetulan harus ketemu mereka gitu. Menurutmu banyak nggak orang yang pingin ada di posisimu sekarang tapi nggak bisa kesampaian? Iya, Menurutmu apa yang bikin kamu dan mereka berbeda? mereka lihat hasil akhirnya sih. Kalau gue gak pernah ngeliat kayak, oh gue pengen ketemu sama orang ini nih, dan gue day by day aja ngelakuin. Gak sengaja ketemu Jot, gak sengaja ketemu Grace, terus ke Jot, terus ke Michelle, kemana, kenal banyak orang, terus tahu-tahu ada opportunity. Kebetulan si Mas Reja waktu ketemu gue ngobrol-ngobrol ternyata cocok. Berarti semesta udah ngatur semuanya? Masih. Lebih ke arah walau timeline-nya ketemu, tapi kalau waktu itu Yuka nggak siap nggak akan kayak gini. Iya juga lagi. Gitu. Jadi kayak menurut gue sih semuanya sih udah timeline ya, udah rezeki. Tapi rezeki itu agak susah sih. Rezeki itu datang ke lu nih, tapi kalau nyalunya nggak siap, biasanya cabut juga. Jadi dia apa enggaknya? Nah, mungkin itu alasannya kita nggak kaya-kaya. Kenapa? Kita belum siap kaya. Iya, belum siap kayaknya. Mungkin ya. Belum siap. Aku pernah mikir kayak gitu, Pan. Kenapa aku nggak kaya-kaya? Aku terus mengembalikan andai aku kaya gitu. Apa yang bakal lo lakukan? Future of mind gitu. Tapi jahat semua kan. Hal yang buruk bukan jahat. Maksudnya intinya buruk untuk aku kayaknya. Konsumtif pasti kan. Kayak gitu-gitu. Iya, kayaknya aku belum siap kaya. Ilmuku masih belum siap untuk nyampe ada di posisi. Sesimpel ini dulu gue waktu ngeliat jajanan Indomaret, gue sempat berpikir anjing kalau misalkan gue bisa borong semuanya, gue borong nih. Saya nggak tahu buat apa. Iya, posisi itu gue belum punya duit. Tapi begitu gue punya duit ya gue gak bakal borong semuanya juga. Indomaret aja bingung mau ngapain. Mau gue ada pertanyaan, ekspektasi kalian masing-masing setelah stream ini apa? Ekspektasi ya? Ya. Boleh, jawabannya boleh. Misalnya ekspektasi terhadap diri sendiri boleh, terhadap pribadi boleh, atau terhadap memang ke sosial media masing-masing, atau mungkin terhadap apapun itu deh. Siapa dulu? Bebas siapa aja. Yang udah kepikiran aja. Kalau gue pengen platform gue berimpact positif. Sorry? Berimpact positif. Oke, platform lu, apapun yang lu lakukan gitu apapun yang gue lakukan, gue pengen konotasinya positif. Kalau gue, terus by April, gue pengen tugas gue selesai buat keluarga. Apa? By April. Thank you. Apa keluarga? Buat keluarga. Oh. Jadi gue bisa start buat diri sendiri. Mungkin fokus ke pasangan gue gitu. Saya belum start buat diri sendiri sama sekali. Di akhir tahun gue pengennya tuh udah bisa ayolah gue pengen liburan. Ayo bisa kali liburan gitu. Mulai nikmatin waktu
ya pengennya kalau misalkan dari sosial media pengennya grow. Udah Grow. pasti karena bukan karena angkanya sih, cuman karena memang di situ gue cari rezeki itu dari situ. Oke. Bukan karena gue gila angka. Karena kebetulan tools yang dikasih ini sosial media. Lu, Ger? Gue kan emang awal dari sebelumnya kan nggak pernah punya platform sendiri di YouTube kan. Ah. Kayak YouTube gue itu yang awal pertama kali banget kan. Jadi gue sebenarnya nggak kalau di YouTube pribadi nggak punya ekspektasi gimana banget gue kalau di YouTube pribadi, karena emang gue awalnya nggak. Jadi gue kayak kalau gue sekarang malah lebih kayak gue kayak gue lebih kayak seperti terpaksa berkarir di YouTube gitu. Malah gue punya karir tapi ini opportunity buat gue gitu jadinya. Gitu. Kalau lu kan kayak emang ya kayak lu kan udah stream dari awal, kayak lu udah stream dari awal. 3 juta sub. YB. 3 juta kah? 3 juta sub. Thank you guys. Thank you, guys. Walaupun orangnya nggak peduli ya. Thank you guys. 3 juta ya. Masih Mas berterima kasih banget lah sama growth channelnya ke kita. Jadi kayak orang yang paling nggak peduli sih. Dia nggak peduli dia. Nggak peduli deh. Tapi setelah ini gue ngerasa kayak udah jalanin yang kayak season 2 ini seminggu gitu, baru punya ekspektasi buat di ini sih kayak angka di YouTube channel sendiri gitu, kayak bisa growth nih, bisa naik nih Makasih. gitu loh. Kayak karena gue sebenarnya nggak punya ekspektasi gitu dari Tapi sekarang jadi ada. sekarang jadi ada gitu, pengen nih Terpaksa itu tadi. iya karena gue udah jalan seminggu gitu, oke gitu. Kalau ngomongin ekspektasi duit ya nggak bohong gitu, pasti jalan ada ya, kita investasi keluar duit pasti ya ada berharap return kayak gitu kan. Cuman pada saat itu kan abu-abu banget gitu loh, kayak Arahnya kemana? Iya, ini arahnya kemana ya gitu kan, waktu awal pertama kali ya nyemplung gitu ibaratnya. Kayaknya arahnya kemana ya, bakal sejauh mana, bakal segimana nggak tahu sih. Udah. Iya, kalau kayak angka pasti sih nggak tahu gua. Nggak ya? Nggak ada. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang angka pasti gitu berapa. Kalau lu, Pe? Sebenarnya udah ada dari awal, aku belum angkat. Udah ada ekspektasinya? Udah ada ekspektasi, aku udah ngobrol sama istriku bahkan. Oke. Sesuatu cuma renovasi rumah. Oke. Aku samanya sampai saat ini cuma sekamar berempat. Ah, Dan aku cuma pengen nambah kamar gitu aja. Udah sesimpel itu aja udah. misalkan setelah stream ini terrealisasikan, ada lagi nggak ekspektasinya? Karya sih. Karya. Aku pengen bikin short movie gitu-gitu. Kayak gitu. Balik ya. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Emang kalau memang udah di hati mah nggak apa-apa. Tapi tetap aku akan menganggapnya 30% yuk. Ah. 70%-nya realistis. Apa yang Udah lu balik lah ya. Ah. Kalau dulu kan 70 di di idealisnya. Oke. Menarik. Kalau angka pasti gak ada ya. Kayak pengen misalkan buat YouTube gitu, pengen segini. Maksudnya buat YouTube pengen segini. Berapa subs, berapa yang nonton? Kalau gue by April gue pengen 100.000. Jujur nggak peduli sih. Misalnya nih, sorry, bukan aku sok-sokan kiri ya, tapi anggap aku bikin short movie, dan short movieku itu bisa menginspirasi satu orang, itu aja aku udah seneng. Udah tiap lu bikin karya, lu bakal ada satu orang pasti terinspirasi. Semoga. Gua. Jadi udah pasti sampai. Nggak mungkin kalau nggak pernah tahu karyaku apa. Next. Udah pasti. Tapi kalau gue sama gue udah ya goals mah ada lah. Siapa sih nggak pengen 1 juta subs ya kan? Siapa yang nggak pengen lah? Yang bilang pengen. Tapi gue lebih ke arah udah nggak terfokus di sana, bukan karena kalau dia kan emang TP kan emang ya udah emang idealis di konten dia kan. Kalau gue lebih ke arah gue pernah di titik gue fokusin angka stressful aja. Stresnya gila. Target mah ada. Kalau misalnya kayak tahun ini pengen 1 juta subs nggak pengen. Tapi kalau nggak capain ya udah. Bukan jadikan itu acuannya. Iya, bukan jadi acuan apa yang gue lakukan di internet sih. Lo apa, Pan? Ekspektasi after this?
Minta ke mendekat aja. Enggak mau deketin gini doang. Deket banget. Gue di sini mau sambil latihan sih sebenarnya sih. Latihan buat kayak belajar lebih pede di depan kamera. Karena gue pengen mencoba buat live stream sendiri juga. Dari dulu gue sebenarnya pengen. Cuma nggak pede ya? Gue nggak pede dan kayak males. Dan gue selama ini berkarya buat orang lain mulu. Kayak capek aja juga sih. Kerja nunggu orang lain yang nyari gitu. Gue pengen emang kerjaan gue, maksudnya basic yang gue dapetin ya karena emang gue lagi mau kerja, ya duit gue dapet gitu. Oke. Gak gue berharap sama orang lain lagi kayak gitu. Kayak gitu Oh ya, karena kalau sekarang kan emang ibaratnya dari klien gitu dari kan. klien kayak gitu-gitu. Wah, Kayak gue pengen balik kayak gue zaman 2016 sih kayak berkarya sesuai itu. lo? Gue ya ekspektasi. Kalau financially, gue pengen bisnis BL gue yang sama Emon, nggak tahu Yuka jadi itu gitu atau enggak. Kalau jadi sama Yuka, sama Under, lunas itu pertama. Lo lunas dulu, ya bagian gue lunas dulu itu doang. Sama merit lah pasti. Cuman itu mah kalau misalnya nggak dari ini pun pasti gue kejar. Cuma dari ini gue menyadari satu hal, ternyata gue suka ngerjain project. Ini jadi streaming itu jadi kayak project buat gue gitu. Ternyata apa yang terjadi di belakang kamera gue suka gitu. Gue suka kayak ngeliat productionnya kayak gimana, segala macam kreatifnya seperti apa. Jadi ekspektasi gue sebelah ini semoga setelah ini pengennya gue tuh masih ada next project yang gini. Gue pengen nggak suka tuh sama perpisahan. Paling benci gue dari dulu. Ekspektasi gue yang nggak ini sih, cuma kayak semoga ada project gitu yang dimana gue bisa bareng sama Panda, Anjay, Ripo, Keju, TP, gue sama lu. Mungkin nggak bareng-bareng, tapi kalau bisa bareng-bareng bagus. Tapi kalau nggak bareng-bareng, ya gue pengennya sih ada project bareng sama Yuka, bareng sama Gary, Panda, sama TP juga. Itu sih. Jadi bisa ngerjain apa lagi gitu. Karena nafsu banget yang buat bikin PH kan lah. tapi bukan masalah PH-nya sih, Pak. Project apapun sih, project sekecil apapun sih. Mungkin kalau misalnya sama TP dia ada kepikiran bisnis apa dan memang gue bisa bantu dan bisa terrealisasi, ayo gitu. Cuma project sih. Bahwa gue sadar ternyata gue suka ngerjain project. Katakanlah seperti ini, Jod. Ini kan habis ini sesimpel ini yang dari gue liat ketemu 5KG. 5KG kan bener-bener notice lo banget dalam kayak production dan segala macem kan. Teknis dan lain segala macem. Kalau misalkan tiba-tiba ada Jod bantuin project gue dong. Tapi lu completely lu sendiri, terus lu kerja. Sorry, apa? Lu bener-bener sendiri, tapi ngerjain sesuatu yang kayak project juga kan, lu demen ngerjain project. Misalkan sama Koregi nih, gue ada project nih buat sebulan gitu. No team. Ya lu bebas, lu pilih sendiri. Gue punya dikasih apa namanya hak untuk milih tim gue. Pertama tergantung projectnya apa. Tapi kepalanya lu. Anak-anak gue makan kan, tapi dibayar secara profesional kan. Maksudnya kayak yang misalnya yang gue bawa nih siapapun. Kepalanya gue. Regi nih. Iya, misalkan Koregi gitu. Enggak, bukan karena gue nggak mau bekerja, bukan karena gue nggak mau kerja sama Regi. Kenapa? Enggak, kalau orangnya kayak yang gue ngeliatnya udah kayak di atas banget, gue mau bantuin proyeknya tapi kepala jangan gue. Oke, sekarang kita perumpamaan baru. Mas Dean ngajak lu bala-bala pengen bikin project. Oke Jod, gue butuh manpower lu. Gue udah punya tim. Nah sekarang lu kerjasama sama mereka. Gue butuh input dari lu. Ayo, tapi bener-bener lingkungan baru semua tuh. Iya, gue ayo. Tapi orang-orang nggak perlu tahu kalau gue ngerjain. Dan gue nggak mau gitu segala macam. Jadi kayak karena apa ya? Jadi gue ngerjain project itu ya. Atau gue ngerasa makin lama ya, gue kayak lebih cocok belakang kamera deh kayak. Gitu loh. Pada pengen depan, kau pengen belakang. Gue sebenarnya bukan pengen belakang sih, maksudnya ya siapa sih nggak pengen di depan ya? Maksudnya deh. Mau mencoba hal baru aja sih. Iya sih, lebih kayak penasaran ngerjain project sih. Jadi kayak gue tuh pengen ngerjain project tuh di mana, oh ya udah nih, gue kerjain ini buat lo segala macam. Tapi udah lo orang aja depan kamera gitu. Ke project-project gitu sih.
Tapi kalau kayak Regi nih misalnya ya udah lu ketuain proyeknya, gue bilang lu pilot ya udah ayo aku kerjain. Tapi maksudnya yang mastermind-nya nih nih ada Panda nih yang lebih ini segala macam. Jadi lebih kayak nge-link aja sih. Gue gak maunya lu. Ayo, Kepalanya ayo. harus lu. Wah, tapi dengan catatan yang gitu. Kalau misalnya kayak udah kalau misalnya nih dibilang ya udah lu fokus bener-bener production, ayo. Tapi kalau misalnya ada kayak gua pengen lu di depan kamera gitu segala macem, mungkin gua akan mikir lagi bukan karena gua sombong atau apa ya, gua takut malah nggak bisa keep up gitu. Ya.